Alhamdulillahil hadi ila siratil mustaqim. Salatu wassalamu ala nabiyil mab'uusi bil bayyinat Muhammadin bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wa qala aidan wal asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul 'azim wa ballagha rasulul karim wa nahnu 'ala dzalika minas shahidin was-shakirin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah wa syukurillah. Bersama kita kembali memanjatkan segala puji dan syukur kehadirat Ilahi Rabbi justru atas isinya di dalam perkenannya semata, sehingga malam ini, malam ke-8, kita mendapatkan hidayah, petunjuk hidayah. Akhirnya kita berhadir di masjid kita yang megah penuh barakah ini untuk melaksanakan salah satu di antara tugas kewajiban kita sebagai hamba-Nya beriman dan takwa, yakni melaksanakan sholat Isya berjamaah dan sebentar lagi disusul dengan sholat tarawih berjamaah. Kita bersama pula melantunkan selawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW, Nabi yang membawa risalah petunjuk pencerahan kepada seluruh umat manusia pada umumnya dan kepada seluruh umat muslimat khususnya. Alhamdulillah, untuk mengisi tausiah kita yang waktunya singkat, kita mengangkat sebuah tema atau judul, yakni bulan Ramadan ini adalah momentum kesempatan untuk mengevaluasi, muhasabah diri. Ma'asyiral muslimin wa muslimat, kita hidup dalam siklus waktu yang berjalan terus, dan kita hidup dimanapun kapanpun kita selalu berada dalam dimensi waktu. Pekerjaan apa yang kita lakukan, kemanapun kita pergi di bawah kolong langit ini, pasti kita berada di dalam waktu. Begitu pentingnya waktu menentukan sukses gagalnya seseorang, menentukan selamatnya orang di dunia dan selamatnya di akhirat. Itu adalah ditentukan oleh sejauh mana kita memanfaatkan waktu. Oleh karena itu, bulan Ramadan ini untuk kita jadikan sebagai bahan evaluasi
introspeksi, muhasabah diri, menghitung-hitung diri. Sudah berapa persiapan kita menapaki perjalanan hidup yang singkat ini, dan sudah siapkah kita untuk menempuh perjalanan pulang kemana? Pulang ke negeri asal. Sukses tidaknya kita ditentukan oleh kondisi waktu kita masing-masing. Karena itu ayat Allah Taala baca karena surah Al-Asr. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Ini ayat mengandung betapa pentingnya waktu itu dan bagaimana kita mengisi waktu itu. Allah bersumpah dengan waktu, dimulai tadi dengan wal asr, demi masa, demi waktu, kata Allah. Semua manusia berada dalam kerja. Ini Allah menjelaskan itu. Karena tadi Allah Ta'ala mengatakan nanti berkata bagaimana kerana itu illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Angkama dinakui orang yang beriman dimanapun dia berada, di waktu apapun dia hadir, selalu terpatri secara kokoh dan kuat iman di dalam diri. Yang kedua, orang tidak bermanfaat wa 'amilus shalihati, beramal kebajikan, pahole dece, pahole amal dece, amal yang berkaitan langsung dengan Allah, amal yang bergantung berhubungan dengan kehidupan sesama kita manusia. Oleh karena itu kaum muslimin dan muslimat, mari kita memiliki iman, melakukan amal saleh. Di samping itu watawasau bil haqqi watawasau bis sabr, saling menasihati dalam hal kebenaran, sifat pengenalan, sifat pengenalan itu dari sentuhan kebenaran. Ini yang benar lakukan, itu yang salah hindari, saling menasihati. Watawasau bis sabr, lagi pula selalu saling mengingatkan, saling menasihati dalam hal kesabaran. Kenapa selalu kita harus saling menasihati untuk bersabar? Karena hidup ini butuh kesabaran. Kalau orang tidak memiliki kesabaran, gagal total dalam kehidupannya. Karena tidak ada orang yang tidak ada masalah. Semua orang punya masalah. Oleh karena itu, di sini dibutuhkan kesabaran. Ketika kita dalam musibah, ada orang yang memberi peringatan kepada kita, tasabarakan bakti betul Allah Ta'ala, sama bisa lapang. Pagkatoran ng kapasisalat na nasulit persoalan, ipasabaran sa ikang nangyayari na supola di takot na. Nasabat na rin kolega, kasabaran na tayo.
kadang keluar dari iman. Nah, sampai natunda-tunda di mati Allah Ta'ala. Tuli ufil komponya pas surah Allah Ta'ala, mana mungkin yang mana sabar. Itu harus ibadah nerang pada tasawuf pada. Begitu pentingnya waktu. Sehingga mungkin Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan segi hadis ini, al-waktu sabino, waktu itu sangat berharga. Dia yang beri naikkan kandang ditambah dengan baru siapa pilihan dekat dan ikut dengan hati. Al-waktu sabino yang timalat matang yang ikutnya sangat berharga. Fala tusaihu illa fi nafisin. Oleh karena itu janganlah kalian menggunakan waktunya kecuali dalam hal-hal yang baik pula. Isilah waktu kita dengan hal-hal yang baik. Jangan diisi waktu kita dengan hal-hal yang melaksanakan, yang membuat kita iman dan amal kita berkurang. Masyarakat muslim wal muslimat rahimahullah. Makanya rakyat makpapatas yari gadi obi magaligus. Makanya ada semusara na rakyat dalam pepatah Arab. Al-waktu kasayfi. Waktu itu seperti pada perang yang tajam. Yurut wifari berdam mataharinya. Padahal lam tak buka kelakar. Narik kodeng waktu guna badecing waktumu, kamu ditebas oleh waktumu sendiri. Pedang yang tajam bisa menebas pentingnya perbuatan. Jadi banyak orang ditebas oleh waktunya tidak dirasa karena tidak menggunakan waktunya dengan baik. Tapi alhamdulillah apa yang jadi lagi pengalakaran dan ramalan memuat kecil hanya ditebas di waktu. Ya waktu kurang lama kita banyak yang kosong, sia-sia dan hura-hura. Mari kita berusaha menutupi di bulan suci Ramadan ini dengan berbagai macam ibadah wajib, ibadah sunnah, sedekah, sumbangan, memperbuka, dan yang paling baik adalah silaturahmi kepada kata-kata silat. Ibadah jadi ibadah kasih semangat kayak mulai rusak. Boleh putus komunikasi pada terbatau gara-gara apa? Persoalan cinta. Putus hubungan masih sumpung dengan orang. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Oleh karena itu dirampi ayatnya Allah Ta'ala dengan Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas. Bulan Ramadan di dalamnya diturunkan Al-Qur'an. Hudan linnas, petunjuk kepada seluruh manusia. Wa bayyinatin minal huda wal furqan, dan penjelasan tuntas dari petunjuk hidayah itu. Jadi alhamdulillah dilalana di bulan Ramadan paturun di pengalakaran orangnya untuk petunjuk. Lalu yang mana patauwe serta pembeda antara yang benar dan yang salah, antara yang hak dan yang batil, antara yang boleh dengan tidak boleh. Tidak ada tersisa, semuanya ada di dalam Al-Quran. Ini tomen yang berwajibkan dari kewajiban di akhirat
Narik ini dijadikan Al-Quran itu sebagai pedoman hidup, tidak dijadikan sunnah Rasulullah sebagai pedoman hidup. Binasa di nota akhirat. Mari kita manfaatkan bulan ini dengan baik. Dan terakhir, Rasulullah Allah Ta'ala iram jinambe dialona Allah Ta'ala si Nabi Musa berkaitan dengan bulan ini. Oleh berkata Allah Ta'ala Nabi Musa akan nasib Allah Ta'ala kepada Nabi Musa, inni a'taitu ummati Muhammadin nuraini. Sungguh kata Allah kepada Nabi Musa, aku telah memberikan kepada umatnya Muhammad, kita semua, nuraini, dua jenis cahaya, kaila yadurruhum zulmatani, sehingga umatnya Muhammad selamat bebas dari dua macam kegelapan yang gulita sekali. Maka dan Allah Ta'ala Nabi Musa. Jadi kalau Allah Ta'ala menghitami umat Muhammad ini masa maka dihuri itu oleh Musa umat Muhammad masalahnya dua rupanya suruh cahaya nasabari nasalama kule dibuai macam kahut dalam gulita. Penasaran dari Musa mengenai ya Rab ikhwa waman nurani ya Rab, apa itu dua macam cahaya yang engkau berikan kepada umatnya Muhammad? Maka dari Allah Ta'ala, nurul Ramadana wa nurul Quran, petunjuk cahaya yang ada di dalam bulan Ramadan ini dan petunjuk cahaya yang ada di dalam Al-Quran. Jadi mari kita manfaatkan dua petunjuk cahaya ini, yaitu cahaya Al-Quran, cahaya bulan Ramadan dan cahaya Al-Quran. Pertanyaannya kemudian, tadi mana dari kita bersahabat muka saja berkurang, tapi ketimpa muka orang ini jalanan kata siulang ini sisa atau sama sekali tidak. Penulan ramalannya oleh iman perlekan kali buka orang ini baca-baca pamuli ulan ramalan membunuh ini oleh sematu pada jalan yang kurang dari polata yang dibaca. Nah, sebab membaca Al-Quran itu adalah ibadah. Bahkan Nabi mengakui bahwa yang terbaik di antara kalian dari umatku siapa kata Nabi? Khairun nas, yang sebaik manusia di antara kalian. Man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu, orang yang mengkaji, mempelajari Al-Quran dan mengajarkan. Itulah manusia yang terbaik. Orang yang rajin membaca Al-Quran sekaligus mentadabburi, mempelajari dan mengajarkan. Yang turun orang desa-desa kampung-kampung yang bangsa taman si bali-bali ro mengaji ro bulan sebabnya enggak guru pengaji. Terutama yang di Tomatoi sedapat mungkin ibagu anak kita mengaji baca Quran. Sebab tidak dimatu-matu biarlah beriman kali surah anak mengaji membaca Quran atau mana nama itu keberatan yang juga dibiasakan karena surah atau mengaji. Di dalam itu mengakui DPA ini ajaran mana dia natemu mengaji Al-Quran anak-anak dia natemu SD
Lagi-lagi na yung SMP, tambah ni SMP dia kena mengaji, dia kena membaca di bantuan. Lo ni bahasa tambah ni SMP. Apalagi kesemani dari kena tambah lagi bahasa. Naiwani. Jadi itu nanti menjalani pesan nanti tambah di sekolah dasar sebelum tamat mengaji. Aku orang yang baca, saya diurut. Bisa sembahyang pahala 10 DC. Jadi ilalan na sembahyangnya cuma sembahyang dibaca orang bisa tubuh pahalanya 30. Jadi dari baca alif lam mim maka dari kala aku alif lam mim dewa kala alif lam mim itu 1 huruf. Bal alifun harfun. Tetapi alif itu adalah 1 huruf, walamun harfun, lamun yang 1 huruf, wa mimun harfun, mim itu 1 huruf, dari alif lam mim 3 huruf. Dibaca sembahyang 3 kali 10, 30 pamalat na DC. Dibaca sembahyang 3 kali 30, 90 pahala kebaikan. Apalagi dari surah Al-Fatihah dibaca siapa pun apalagi bukan sana iman terus hanya malam bila baca siapa yang mau insya Allah dari kamu makin baca Quran lancar saja. Ini yang pertama cahaya di sini rapi sebab dua cahaya 2 kegelapan, nasabah itu nariko setiap cerama dinarasakan kau biasa tidak efektif dakwah maka sinar itu maka dia tanah seluruh mengumpat di pada iman jasa kau maka dia iman pada tapi jangan tak dengar kalau jadi malam jadi nak uji. Aku diharapkan terletuk karena Allah kesempatan dapatkan isi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.